Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, izin bertanya. Telah masyhur bahwa safar yang bersifat maksiat tidak diperbolehkan jamak dan qashar salat. Bagaimana hukumnya kawan-kawan jamaah tabligh yang bepergian untuk dakwah namun di antara mereka ada yang tidak menafkahi keluarganya? Apakah safarnya termasuk safar maksiat yang tidak boleh dijamak dan diqashar? Termasuk juga seseorang yang berangkat umroh sementara masih memiliki hutang wajib yang harus dibayar. Meskipun umrohnya sah, apakah safarnya tergolong safar maksiat? Mohon penjelasannya Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang dimaksud bepergian yang bermaksiat adalah mau pergi ke Semarang dari Cirebon, pengennya mencuri. Itu yang tidak boleh mengkosor. Oh, tujuannya adalah untuk mencuri. Atau ingin melakukan keharaman, tujuannya untuk melakukan keharaman di sana. Tapi kalau memang dosa yang memang manusia tidak akan terlepas dari dosa yang sudah dilakukan atau dosa terjadi di tengah jalan, ya tetap dia boleh mengkosor. Ini secara fikih ya. Secara fikih semacam itu. Siapa yang tidak berdosa dari bangsa manusia ini? Di tengah jalan melihat yang haram dosa, lalu tidak boleh mengkosor. Tidak, tetap boleh mengkosor. Nah, tetapi yang disebutkan para ulama adalah kalau tujuannya adalah untuk melakukan kemaksiatan. Dia memang niat mau naudzubillah, mau nyuri, mau nyopet, mau apa, pokoknya mau melakukan, mau naudzubillah, mau bunuh orang dan sebagainya, maka di sepanjang perjalanannya tidak boleh mengkosor. Naudzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari dosa-dosa itu. Adapun orang yang punya permasalahan, ya kita tadi, haji masih punya utang, masih tetap mengkosor. Karena dosanya terjadi bukan tujuan haji, bukan tujuannya untuk melakukan kemaksiatan. Jamaah tabligh yang ternyata meninggalkan keluarganya tidak diberi nafkah, tujuannya bukan untuk maksiat, tujuan berdakwah. Cuman kami ingatkan orang-orang semacam ini. Nah, kami mengharap para teman-teman dari jamaah tabligh jangan coreng jamaah tabligh dengan perilaku orang individu yang seperti itu. Ini bukan urusan jamaah tabligh saja, selain jamaah tabligh juga ada. Laki-laki pernah kan juga yang bertanya di majelis ini, yang seorang perempuan menyifati, "Buya, suami saya sangat soleh, sangat baik banget." Terus, "Iya, Masya Allah, rajin ibadah, rajin ngaji. Cuman sayang, Buya, cuman sedikit, Buya, dia tuh tidak pernah ngasih nafkah. Terus, ya saya setiap hari pergi ke pasar cari uang. Dia nggak pernah kerja, nggak mencari nafkah. Tapi dia soleh, baik banget." Soleh gimana? Dia rajin ngaji dan sebagainya. Ya kami tegur. Ya mungkin dia salah berguru dia, sampai seperti itu. Ngajinya di mana? Ternyata jawaban dari ibu tersebut adalah, ngaji dengan Buya di Majelis Al-Bahjah. Dengan saya ngajinya. Wah, penyakit ini orang. Nah, dan waktu itu memang orangnya ada di situ. Memang dia kalau sudah ngaji rajin, tapi nggak peduli urusan keluarga. Itu ulama-ulama dari jamaah tabligh sendiri juga nggak setuju dengan orang semacam itu. Nafkah penting dong, wajib keliling dakwah. Sama seperti tadi yang hadir majelis ini pun, Anda perlu nafkah penting dong. Jangan sampai meninggalkan istri untuk ngaji terus. Tidak dikasih nafkah. Cari nafkah adalah termasuk jihad kan, pahala. Ini adalah nasihat perlu. Memang ada juga keluhan dari, sebetulnya kalau tadi menyebut contoh jamaah tabligh, bukan jamaah tabligh saja, ada orang pemalas memang. Naudzubillah. Haram hukumnya. Tapi itu bukan dosa yang menjadikan orang tidak boleh mengkosor. Tadi kan kita kembali ke pertanyaan. Tapi ini perlu nasihat juga. Dan kami ingatkan kepada para jamaah tabligh atau yang lainnya, bukan jamaah tabligh saja. Cuman pertanyaan tadi ngerucut ke sana mungkin karena yang ia lihat dari ada 1-2 orang jamaah tabligh yang seperti itu. Itu pun kalau ketemu para imam, para amirnya, para pemimpin jamaah tabligh juga dimarahi, nggak boleh seperti itu, ada aturannya. Nggak bisa beri nafkah, enak aja keliling jalan ke sana kemari. Pemalas dia. Nah, memang dakwah nggak begitu, ngerjakan pekerjaan rumah, itu juga bagian daripada dakwah. Termasuk tadi yang hadir jamaah di majelis ini, tolong. Jangan sampai hadir majelis ke sana kemari. Rupanya dia ke sana kemari ngejar majelis kita. Tapi nggak pernah ngasih nafkah istrinya. Wah, ini repot orang begini. Dia lari dari kenyataan dia. Cari nafkah.
Kalau memang orang mencari nafkah sudah berusaha semaksimal mungkin kok kemudian tidak mendapatkannya, dia tidak dosa karena dia sudah berusaha. Tapi kalau dia hanya ibadah, kadang-kadang bukan ke majelis ya, di rumah ngaji baca Quran, dok. Istrinya takut dong suruh kerja karena istrinya solehah banget, nggak berani nggak orang baca Al-Quran. Tapi akhirnya ngempet dia, nahan. Akhirnya tanya, itulah orang yang bertanya tadi. Suami saya soleh banget. Nah, soleh banget tak taunya solehnya adalah hanya urusan ibadah, urusan nafkah teledor. Ya. Ingat, itu bukan ciri khas jamaah tabligh ya. Tolong jangan menempelkan keburukan kepada satu kelompok dakwah kayak jamaah tabligh. Itu adalah perilaku orang per orang dan itu tidak direstui oleh jamaah tabligh sendiri. Ada aturannya kok, orang mau khurut itu ada aturannya juga. Bukan di rumah ditinggalkan nafkah, enggak pakai nafkah dan enggak ada. Nah, itu orang langgar, orang pemalas itu. Semoga Allah menjaga semuanya. Ya, berjuanglah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi jangan lupa kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kalau tadi pertanyaannya, tetap orang-orang semacam itu boleh mengqashar sholatnya, dan juga yang umroh dengan duit ngutang tadi tetap boleh mengqashar sholatnya. Karena dia bukan bertujuan untuk melakukan kemaksiatan. Itu saja. Kalau tujuannya maksiat oleh. Mau ke Mekah, mau nyolong, ya tidak boleh mengqashar. Bukan mau umroh. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.